Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin mengenai pencemaran lingkungan. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ditonton sampai habis ya videonya, jangan di-skip. Oke, pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pencemaran udara dan pencemaran air. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Oke, pencemaran tanah itu adalah masuknya makhluk hidup, zat, ataupun energi ke dalam tanah. Nah, dengan masuknya hal-hal ini, dia akan menyebabkan tanah itu tidak berfungsi lagi sesuai dengan fungsinya. Jadi apabila masuknya berbagai makhluk hidup, zat atau energi yang bisa merusak tanah sehingga tidak bisa kita fungsikan lagi, maka itu disebut dengan pencemaran tanah. Oke, kita akan bahas faktor yang menyebabkan pencemaran tanah ini. Yang faktor yang pertama yang ini. Ini yang menyebabkan pencemaran tanah dari limbah rumah tangga. Jadi misalnya sisa makanan, sisa sampah plastik, sisa logam ataupun deterjen nanti akan merusak tanah. Oke, yang kedua yang di sini ini adalah limbah industri. Jadi limbah padat ataupun limbah cair yang dari berbagai jenis pabrik ini akan merusak tanah. Yang ketiga, ini juga sudah ada pada pencemaran air kemarin, yaitu limbah pertanian, yaitu penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan juga merusak tanah. Yang keempat adalah dari penggundulan hutan yang nanti akan mengakibatkan tanah itu rusak karena terkikis pada saat hujan nih, ataupun bisa terjadi banjir ataupun longsor. Oke, kita akan bahas dampak dari pencemaran tanah. Yang pertama, yaitu tanah itu akan berkurang tingkat kesuburannya. Tanah yang tercemar akan mengalami penurunan kesuburan. Akibatnya, tanah ini tidak bisa digunakan untuk media bercocok tanam yang baik lagi. Seperti itu. Yang kedua, dia akan menurunkan kualitas hasil pertanian. Jadi, tanaman nanti yang ditanam akan cepat menguning dan mengering disebabkan kurangnya nutrisi karena tanah rusak akibat kontaminasi limbah. Jadi contohnya seperti ini, tanaman yang hidup di sana seperti itu. Dan biasanya kalaupun ditanam tanaman lain pun hasil buah atau hasil dari tanamannya itu sangat sedikit. Oke, yang ketiga, tanah itu bersifat toksik atau beracun. Jadi, karena tadi dia itu tanahnya terkena limbah, apabila ada tanaman yang hidup di sini, limbahnya tersebut atau zat racun dari limbahnya akan masuk ke tanaman. Kalau kita makan tanaman tersebut akan apa? Racunnya akan masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Oke, di sini kita akan membahas usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran tanah. Misalnya yang pertama, kita bisa mendaur ulang sampah-sampah yang masih berpotensi nih untuk dimanfaatkan, seperti sampah kertas, sampah plastik, logam, dapat didaur ulang untuk dicetak menjadi bahan baru. Yang kedua, sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kompos dan biogas. Jadi kalau sampah organik ini bisa kita jadikan kompos. Kalau misalnya limbah dari septic tank itu bisa kita ubah menjadi biogas pengganti LPG. Yang ketiga, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau yang sampah kita buang di tempat yang seharusnya. Jangan nanti kita buang di perairan atau kita kubur di dalam tanah. Yang keempat, kita harus memisahkan sampah yang mudah terurai dan sulit terurai. Jadi agar mudah nanti kalau yang mudah terurai bisa diubah menjadi sampah organik, kalau yang sulit terurai bisa kita daur ulang nih. Yang kelima, penggunaan pestisida sesuai dengan aturannya. Jadi jangan terlalu banyak kita menggunakan pestisida. Dan yang keenam, menghindari penebangan hutan secara liar nih, agar tidak terjadi banjir ataupun longsor dan mengikis permukaan tanah. Oke, di sini kita akan bahas contoh soal. Contoh soal pertama, akhir-akhir ini industri pariwisata itu berkembang pesat.
Beberapa daerah kawasan pegunungan banyak dibangun menjadi kawasan peristirahatan dengan membangun villa dan pemukiman mewah nih. Dampak yang bisa ditimbulkan nih akibat pemanfaatan lingkungan adalah misalnya kita baca, keanekaragaman hayatinya meningkat. Apa maksudnya ini? Keanekaragaman hayati itu maksudnya jumlah makhluk hidup atau jumlah jenisnya itu semakin meningkat. Apakah dia meningkat? Enggak, ini salah ya, harusnya berkurang. Yang B, pencemaran lingkungan menurun. Ini salah, harusnya meningkat. Karena nanti kalau semakin banyak orang hidupnya di daerah pegunungan, nanti semakin banyak sampahnya, semakin banyak juga pencemaran udara dan airnya. Jadi kalau yang C, ketersediaan air bersih bertambah. Ini salah, karena nanti kalau misalnya di daerah pegunungan itu dibangun villa, seperti itu kan banyak pohon-pohon yang ditebang. Jadi tidak ada lagi pohon yang menahan air bersihnya jadinya berkurang. Kalau yang D, terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Ini yang benar ya, jadi jawabannya yang D. Selanjutnya kita bahas yang kedua. Bapak Agus, seorang ketua RW, sering melihat warganya menimbun sampah ke dalam tanah sehingga menyebabkan pencemaran tanah nih. Saran yang paling tepat nih untuk diberikan kepada warganya agar tidak terjadi pencemaran tanah adalah yang A, membuang sampah ke perairan atau ke selokan yang jauh dari pemukiman. Ini salah ya, malah jadi pencemaran air. Atau B, menumpuk sampah di belakang rumah. Kalau ditumpuk terus, malah nanti bisa menyebabkan bau dan yang lain. Kalau yang C, membakar sampah di lapangan terbuka. Ini juga tidak baik, jadinya pencemaran udara. Atau yang D, mengolah sampah organik menjadi kompos dan mendaur ulang sampah anorganik. Ya, jadi yang benarnya ini, kita olah yang organik dan kita daur ulang yang anorganik di sini. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, di sini kita melihat ada yang namanya sampah organik dan sampah anorganik. Anak-anak tahu bedanya nggak? Oke, di sini kita akan bahas ya jenis sampah dan cara penanggulangannya nih. Oke, jadi sampah itu ada dua jenis. Ada namanya sampah organik dan sampah anorganik. Bedanya apa sih sebenarnya? Oke, di sini kita lihat. Jadi ada yang pertama kita bahas dulu sampah organik. Sampah organik itu dia berasal dari bahan, hewan atau tumbuhan atau bahan-bahan yang mudah hancur. Misalnya seperti sisa makanan, buah, sayur, daun, rumput, dan tumbuhan nih. Jadi kalau misalnya sampah-sampah ini nanti mudah diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur ataupun mudah diuraikan oleh belatung ataupun cacing. Jadi walaupun ini kita kubur di dalam tanah, ini malah akan membuat tanah semakin bagus karena nanti hasil mereka bisa diuraikan dan menghasilkan zat hara bagi tanah. Nah, tetapi yang tidak baik itu yang ini, sampah yang non-organik atau orang bilangnya sampah anorganik namanya. Sama juga, dia sama-sama nih kata belakangnya tapi bedanya bagian depan. Boleh dibilang orang non atau an, sama ya, sama-sama berarti dia itu bahan yang bukan berasal dari tumbuhan dan hewan atau bahan yang tidak mudah hancur seperti plastik, kertas, kardus, botol, kaleng, beling, dan yang lain-lain. Kalau bahan-bahan ini kita kubur di dalam tanah, dia tidak akan terurai, sulit sekali terurai. Apalagi plastik ini sulit sekali terurai. Jadi caranya kita agar sampah ini tidak banyak, bagaimana caranya? Kita nanti mendaur ulang. Atau kita bisa lakukan cara yang ini. Caranya namanya 3R. Apa itu 3R? Yang pertama ada reduce, yang kedua ada reuse, dan yang ketiga ada recycle. Apa bedanya nih di sini? Oke, yang pertama ada reduce. Reduce ini maksudnya mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Oke, nanti Ibu contohkan ya. Yang kedua dulu, kita akan bahas reuse. Reuse itu kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung. Dan yang ketiga ada yang namanya recycle, yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan.
Oke, kita bahas ya. Contohnya yang pertama dulu, yang reduce. Tadi reduce itu kita bilang mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Contohnya itu bagaimana? Apabila kita pergi ke pasar, kita membawa plastik sendiri atau kantong belanja sendiri. Karena kalau misalnya kita ke pasar, nanti dikasih plastik lagi, itu akan menyebabkan timbulnya sampah. Jadi kita kurangilah dengan kita bawa kantong belanjaan sendiri. Atau yang kedua, mengurangi penggunaan tisu dan mengganti dengan sapu tangan. Jadi kalau kita menggunakan tisu itu kan sekali pakai udah langsung buang, seperti itu kan. Tetapi kalau kita menggunakan sapu tangan bisa kita cuci lagi. Sama juga dengan sekarang kita penggunaan masker. Masker yang kita gunakan yang sekali pakai itu udah langsung buang. Itu menjadi sampah banget loh. Makanya kita dianjurkan malah menggunakan masker yang bisa kita cuci untuk mencegah sampah lagi di lingkungan. Oke, kita bahas yang kedua, namanya reuse. Reuse itu maksudnya kita gunakan kembali sampah, tetapi tidak harus kita olah dulu, langsung kita gunakannya. Nah, contohnya itu bagaimana kita menggunakan kembali baju-baju lama kita yang masih bisa kita pakai. Jadi, yang harusnya menjadi sampah dan tidak terpakai, kita gunakan kembali nih. Atau kita menggunakan botol bekas untuk tempat sabun, itu bisa juga seperti itu. Nah, yang ketiga, kita akan bahas yang namanya recycle. Recycle ini hampir sama dengan reuse, kita menggunakan kembali. Tetapi kalau reuse, itu kita gunakan langsung tanpa proses. Bisa aja sih prosesnya, tapi misalnya kita warnai saja, seperti itu. Nah, kalau misalnya recycle, itu kita memanfaatkan kembali, tapi dengan proses tertentu. Misalnya, kita mengolah sampah kertas menjadi bubur kertas nih, atau kertas yang bisa kita gunakan kembali. Kan ada prosesnya, kita hancurin kertasnya dulu, kita ubah jadi bubur kertas dan bisa jadi kertas kembali. Atau misalnya mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, itu juga ada prosesnya. Oke anak-anak, terima kasih. Semoga materi kali ini bisa membuat kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengurangi jenis-jenis sampah dan agar bumi kita ini kurang dari pencemaran. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.